Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang tak terhitung Allah berikan kepada kita masih bisa memanfaatkan nikmat itu untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutkan kajian fikih awak masih seputar bab zakat, tentang fasal membayarkan zakat. Tanbihun. Jadi dalam kitab fikih itu ada furu', ada tanbihun. Tanbihun ku pemberitahuan, maingian kawak. Walau faraqal maliku zakata saqata sa'mul amil. Kalau orang nak memiliki harta, si malik namanya, si malik ko pemilik harta, langsung nyo membayarkan zakat, nyo pisahan aratunya tu dengan zakatnya, nyo keluar sekali. Kalau secara langsung, saqata sa'mul amil, gugur hak amil. Jadi kalau seandainya ada muzaki, orang berzakat langsung bagi yang kamu sahik, berarti tidak ada hak amil dalam itu. Jadi kalau awak nak punya zakat, awak bagian tak dulu hak awak hak amil tidak kembali tukang rumah, dengan bagian tak gugur sekali. Jadi kalau seandainya kharaja bil imam, kalau seandainya dikaluan oleh imam ko pemimpin, berarti orang yang ditunjuk oleh pemimpin mungkin seperti amil. Kalau pemimpin itu yang mengeluarkan ada hak amilnya di dalam, berarti ada orang yang ditunjuk oleh amil, maka ada hak amilnya. Kalau lah dikaluannya sekali, idza faraqa lam yaskut sahmul amil. Kalau lah dikaluannya, dibayarkannya, ditunaikannya pada saat itu, maka tidak gugur hak amil lah. Ada hak amil sekali. Jadi teorinya adalah engkau peringatan mungkin untuk amil lah, maksudnya sendiri di Basnas. Haknya dari si amil itu keluar, dihimpun dana zakat, sudah dihimpun, bukan pada saat mengambil hak amil itu pada saat terhimpun saja, mungkin dipisahkan persentasenya bisa, tapi akan bisa didapatkan haknya ketika sudah didistribusikan. Dihimpun lah di bagian, pada saat sudah dibagikan, pada saat itu baru didapatkan hak amilnya. Tapi kok masih tonggong-tonggongnya baru dikumpulnya piti kok. Ini nak bakal aja mengimpun saja, kemudian diambil juga hak amil. Tidak, lah dibagikan. Pada saat dibagikan di situ ada haknya sekali. Pinyol ini bagian lain dibagi-baginya aku untuk ambil sudah kau. Nah itu mungkin itu penegasan supaya dalam pengelolaannya pun tidak salah. Bagaimana kau itu? Karena ada ujrah fi baitil mal. Jadi kalau seandainya lah dilakukan pendistribusian, berarti ada ujrahnya.
adu upah profesional ya. Itulah gaji lah. Dulu hak nanya dapian. Kalau terkait dengan walhasilu anna hukum celik di penjelasan di dalamnya, penjelasan di dalam alhasilu annahu in faraqal imamu wajib alai ta'mimul asnaf as-samaniyah bizakat. Kalau begitu balai, kalaulah dikelola oleh imam, oleh pemimpin, oleh amil, maka wajiblah untuk menyamaratakan asnaf 8 dengan zakat. Dan jika dipisahkan oleh si malik atau gantinya si malik, cukuplah mengumumkan yang sab'atu asnaf, cukup 7 asnaf. Kalau seandainya ada dibagikan oleh amil, oleh pemerintah, maka wajib menyamaratakan atau mengumumkannya itu artinya pengaturan pembagiannya untuk 8 asnaf. Tapi kalau seandainya dibagikan secara langsung, tidak ada asnaf 8 dah, 7 aja lah. Karena di situ tidak ada amil. Nah, itu penjelasannya. Oh iya, harus ada orang yang ditunjuk. Contohnya ada beberapa orang yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Nabi Muhammad kan mengutus Muaz. Hai Muaz, saya utus kamu ke Yaman, pungut zakatnya masyarakat Yaman. Itu kan ada orang yang ditunjuk oleh Nabi. Berarti secara kronologis seseorang yang diberikan mandat oleh pemimpin, diberikan SK untuk pengelolaan lebih baik, maka pemerintah membuat regulasi. Dulu itu kan ada kepercayaan kok tinggi, orangnya disuruh dari Nabi itu. Tentu nak semarang orang. Sudah pengunjung ratu, ini sampaian, dilaporkan, kau bara jumlah yang terimpun sekian. Nah itu berarti kronologis awalnya adalah perseorangan. Ada seorang yang diutus oleh Nabi. Lalu kemudian karena jumlahnya semakin banyak, manusia semakin berkembang, kemudian ada disiplin ilmu yang sudah fokus. Dibuatlah pembagian-pembagian, dibuat lembaga. Kalau di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. MUI memberi rumusan siapa amil, apa syarat menjadi amil, dibuat ketentuannya. Syarat jadi amil itu faqih, paham fikih. Nah, mau semarang jadi ada yang paham fikih, bekonyolah dibentuk dalam tim. Mungkin ada yang ahli administrasi, jadi ada bidangnya, ada fokus di pengumpulan, ada yang fokus pendistribusian pendayagunaan zakat, ada fokus tentang perencanaan keuangan dan pelaporan, kemudian ada tentang administrasi umum dan SDM. Itu contoh, itulah bentuk tim. Maka kalau seandainya dibagikan, dibagikan oleh pemerintah, imam, berarti di situ akan terdistribusi ke asnaf samaniyah. 8 tuh, berarti di dalamnya ada amil. Tapi kalau seandainya dibagikan secara langsung oleh individual, berarti hanya sab'ah asnaf, 7 ya. Nah, 2 mil di dalamnya pribadi seseorang ingin mengeluarkan zakat, tidak bisanya masuk menjadi amil gitu. Oke, itu penjelasan terkait dengan ketika memberikan atau membagikan zakat. Kalau si malik memberikan zakat secara langsung, si malik itu adalah pemilik harta, maka sakota sahmul amil, maka gugur, hilang atau tidak dapat bahagian amil. Oke, itu poinnya. Ibnu Salah menyebutkan wujud an 4 fakir, miskin, warim, dan kalau menurut Ibnu Salah, kalau tadi kan secara umum kalau ada pembagian secara langsung kan 7 asnaf. Kalau Ibnu Salah menyebutkan
Wal maujudul an, kalau yang nampak kini, yang ado kini itu adalah arba'ah, ampe asnafi kini itu nilai. Menurut Ibnu Salah, atau fakir, miskin, gharim, Ibnu Sabil. Dado mu'allaf barangkali la umpamuna ado turulai. Alai hamba saya umpamuna ado turulai. Tapi beliau siko mencaleknya Ibnu Sabil nak ada fisabilillah beliau nanda. Kalau fisabilillah kan orang berperang angkat senjata kan ada turulai. Definisi dari Ibnu Sabil dari Ibnu Salah. Kalau Ibnu Sabil ada orang masih bermasalah atau terdampal dalam perjalanan, kekurang modal atau biaya, masih ada kan? Jadi fakta yang disebutkan oleh Ibnu Salah, kata Ibnu Salah, wal maujudul an arba'ah. Yang maujud kok yang dianggap real, yang dianggap ada berdasarkan definisi yang disampaikan oleh imam di dalam kitab I'anatul Talibin kok ampe fakir. Fakir itu ada, miskin faktanya ada. Ale gharim berhutang ada. Ale Ibnu Sabil. Itu kalau seandainya hamba saya, apalagi di Indonesia, kok dulu lah orang awak membagian zakat ke hamba saya aja tuh, mabuk itu mah. Di mana hamba saya? Kok ada sini kok ada pembantunya le. ART. Dan itunya tetap manusia yang merdeka gitu. ART ini kan punya hak dan kewajiban. Nah, itu yang kaji. Jadi menurut Ibnu Salah tuh. Wa illa marra, kecuali apa yang telah berlalu, kama qala, seperti dia katakan, fi ghalibil bilad, yang biasa yang ada di suatu negeri itu. Yaitu tuh makanya kalau memberikan zakat, maka diperhatikan yang asnaf itu tadi. Kalau di Basnas, kalau Basnas melakukan, itu mu'allaf masih ada. Kalau kan secara umum lah, kalau di luar ada, kalau ada nak mu'allaf belum. Kalaupun ada mu'allafnya lah 10 tahun, kemudian surat keterangan mu'allaf tu je dia nuan tarwih. Itu bukan menjinakkan hati, itu memang bahasa ngajo untuk itu bentuk elek. Ya nak mu'allaf kau tadi, orang baru transisi masih goyang baru. Jam beko terombang ambing dek kekurangan material, aku diwujud orang mau pindah aja lah. Dari pihak Papua celiak gua. Negi aku deh pindah le deh cek. Itu kalau seandainya goyang-goyang terkatu, langsung intervensi supaya tanang hati. Atau orang yang berpengaruh di dalam tokohnya, kayak itu kaji awak sebelumnya. Orang yang berpengaruh di dalam agama lain tu, kemudian dia masuk Islam, dijinaan hati supaya dia bisa menjadi leadernya lah. Itu penjelasan satu baris tu nyata. Kajian fikih satu sepinji baru. Tapi penjelasan di dalamnya cukup rigid. Summa innin hasaral mustahikuna wa wafa bihil malu lazima ta'mimuhum. Kemudian jika jumlah mustahik itu terbatas, sementara penghimpunan harta itu sempurna, wa wafa bihil malu, untuk penghimpunannya banyak, maksimal lah. Sementara jumlah mustahiknya terbatas, maka lazima ta'mimuhum, wajib mengumumkannya, wajib membaginya ada semua asnaf. Kalau seandainya di negari waktu hanya 3 asnafnya, 3 asnaf terbatas asnafnya, maka wajiblah untuk memenuhi 3 asnaf itu tadi, atau keempat tadi menurut Ibnu Salah, maka wajib untuk memenuhi keempat asnaf tersebut.
Kalau nya terbatas, sementara penghimpunan kan banyak kok. Ndak mau numpuk ke satu asnaf je dah. Jadi asnafnya sampai, jenis asnafnya sampai. Nah, sementara harta terhimpun banyak. Nak mau cie anu aja dah, cie garim cie je deh dah. Nak mau cie fakir je dah. Bagi lo ada fakir ada, miskin ada. Kemudian lain orang garibnya ada, ibnu sabilnya ada. Berarti perlu perhitungan di data. Kalau seandainya data mustahiknya maksimal, sementara harta terbatas, tentu bagi-bagi jadi. Itu terbatas. Tapi kalau seandainya mustahiknya itu adalah terbatas, sementara harta yang terhimpun itu maksimal, sempurna, maka semua asnaf itu mendapat bahagiannya. Oh ya, boleh berurut. Berurutnya kalau lainnya dibagi kampe asnafe, itu kan sama aja bagiannya ke asnaf iko. Mau urut ko definisi iko dulu. Iko nyo kan arto maksimal gua. Contoh 1 miliar. Ada asnaf ampe asnafnya dibagilah. Ndak berurut mana lo tuh kalau dibagi itu ada pembagian dari masing-masing asnaf dapat. Yo. Oh boleh. Nyo kini kok kan pembagian asnafe alun presentasi le. Bahagian dari asnafe dulu. Bagian asnaf fakirnya masuk. Bagian asnaf miskinnya masuk. Bagian asnaf garimnya masuk. Bagi asnaf nusabila masuk. Beko presentasi bara jumlah tergantung lo data berikutnya. Banyak si fakir bekonya. Tentu akan lebih banyak loh. Kalau seandainya hartanya maksimal. Harta maksimal, sementara unsur mustahik, jenis mustahiknya terbatas. Itu kan jenis berdua. Alun data jumlah orang fakir le. Kalau seandainya harta maksimal, jenisnya tuh jumlah mustahiknya jenis mustahiknya terbatas, diakomodir masing-masing jenis. Beko kok fakirnya 50 kok miskinnya 20 itu tergantung data lo le. Mana lebih banyak? Wa illa lam yajib wa lam yajib wa lam yundab. Kalau seandainya data mustahiknya tidak terbatas, banyak jumlah mustahik. Apa asfa fisabilillah ado. Mu'alafnya ado. Maka definisinya nak wajib dok. Dan tidak perlu disunatkan untuk mengakomodir semua. Tergantung data nanti. Tetapi lakin yalzamuhu i'ta'u thalathatin min kulli sinfin. Tetapi wajib memberikan 3 dari tiap-tiap jenis. Minimalnya kan. Contohnya tadi kecil nimbes itu dibuat ranking mungkin fakir banyak kok jumlah sekian. Di situ dijelaskan minimal terendah itu ada 3 paling rendah diakomodir dari masing-masing jenis. Kalau contohnya fakirnya 50, miskinnya 30, garibnya adalah 20, ibnu sabile 10. Minimal nananoko tadi deh 3 garib. Beko ibnu sabil 3. Kemudian ibnu garim deh 10. Minimal itu adalah diberikan 3 orang dari masing-masing jenis. Itu maka memang perlu pakai data tuh. Nah, wa illam yakunu bil baladi waqtal wujubi zakat, sekalipun tidak ada mereka berada di kampung pada waktu wajib membayarkan zakat. Contohnya kalau langsung contoh akan bagi zakat. Data sianuko masuk dalam data pasar kandang si A.
Inyolah masuk dalam data mustahik awak. Pada saatlah wajib zakat, awak lah wajib zakat bah. Inyo petang kan ada kaji awak wajib zakat ko, tak ditunda-tunda dah. Lah wajib awak zakat kini, lah tonggo piti awak bagi. Awak hitung sekali mustahik. Mustahik itu sendiri, bara jumlah mustahik yang ada. Kalau ada jenisnya ampe, piti awak 1 miliar, macam lihat lah dulu. Bagi kalau maksimal berarti ampe asnaf. Dibagi asnaf ko tadi. Minimal masing-masing asnaf ada 3 orang minimal. Jadi tinggal asnaf ko. Kalau seandainya asnaf tu ada. Kalau inyo ndak ada di kampung do tapi nya masuk dalam data awak, tetap pada saat tu wa berikan inyo. Tetapi kunci dulu wa minal mutawattinina aula. Dan warga menjadi penduduk setempat itu lebih aula. Nan barado di pasar kandang, contoh ando warga pasar kandang, tu nyampai ke Padang, merantau ke Padang atau Padang, berarti kan ndak mewujud pada saat wajib zakat terus. Dan lebih aula itu adalah yang berpenduduk di negari awak, kok yang ber-KTP di negari awak. Kok di Padang Preman, di Basnas itu tanjuan, ini warga penduduk Padang Preman dibuktikan dengan KTP. Silahkan Bu, do tanya. Nah, kamu kurang ngerti tadi. Pembagian mustahil itu yang miskin, yang sabil, yang apa? Maksudnya tadi itu misalnya zakat itu maksimal. Kurangnya mungkin kategorinya ada ampe, tapi maksudnya di ampe orang tu termaktub seluruhnya yang musa. Tunggu dulu, bukan ampe orang, ampe jenis kaji dulu. Ampe jenis asnaf ya. 4 jenis. Jadi ada satu orang dari orang yang 4 jenis itu ampe-ampenya termaktub ke diri orang tu. Misalnya mualaf iyo, miskin iyo, fakir iyo. Batang gaji Pak. Nah, maksudnya tadi itu ya aku kan tadi itu karena lantunan suara dari mic itu aku kurang tadi ngomongnya kan. Awak agih kan itu ya itu yang nyona mustahilnya sekian pulau, yang anunya sekian pulau untuk satu orang. Apa bisa begitu? Nah, ya, mana Bu ingin penjelasan yang lebih akurat gitu. Nah, kalau zakat awak maksimal, maka perlu wajib di awak untuk mengumumkan itu ada mengakomodir masing-masing asnaf yang ada. Contohnya, piti awak 1 miliar, zakat awak ini kok 100 juta. Detong dari kebutuhan wadata asnaf. Ada asnaf fakir. Siapa fakir? Orang yang tidak ada usaha, tidak ada harta, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dia dan tanggungannya. Itu nak sampai 50%. Itu fakir. Berdasarkan indikator itu awak tahu. Lalu kemudian miskin. Ada di kampung awak. Miskin siapa? Orang punya usaha, punya harta, tapi belum bisa memenuhi kebutuhannya untuk 100% kebutuhan pokoknya. Berarti adalah fakir miskin tuh. Kemudian tadi disebutkan ada orang berhutang. Orang berhutang, kalau seandainya asnaf jenisnya beda orang apa? Jenis asnaf dulu. Kalau jenis asnafnya ada di negari awak tu ampe, sementara harta awak maksimal diakomodir jenis asnaf. Lalu kemudian kalau seandainya harta awak tu kan maksimal tadi, wajib lo dewa mendatangkan minimal tu ada 3 dari masing-masing jenis. Nah, kalau ada orang hutang dia 3. Lebih banyak di miskin, berarti di miskinnya yang wak banyak lo. Tapi ada untuk 3 orang per jenis asnaf. Itu makanya pengelolaan maksimal itu kamu membaca bukan mendorong orang nolak, tapi lebih bagus datanya itu kan melalui amil yang punya indikator seperti itu dan punya database untuk itu. Jadi bagi awak kalau awak secara perseorangan, ya perhatikan itu. Karena kaji awak patang, tidak bisa diberikan kepada satu jenis. Aku lagi kau si A, oh si A kau fakir ya lo. Lah jalan kalau orang fakir pastinya miskin teman.
Kau perlu duduan lo gang. Kalau nyo fakir, jadi kecil nyo fakir ya lo, miskin ya nyo. Logika masuk ada dah. Mu'alafnya ya lo bisa. Ayo mu'alaf oke. Nyo mu'alaf iya lo. Patangkan dicerituan pembahasan awak. Contohnya, inyo fakir, inyo mu'alaf. Berarti ambil aja nyo mu'alaf, mu'alaf nyo fakir. Agih nyo mu'alaf pejina hati itu itulah. Kalau seandainya berhutang, kaji batang. Contohnya ada garim dan fakir itu contoh batang. Nyo berhutang. Wak bayen kini wagih zakat. Kok si A magih zakat dulu ah. Si A magih zakat masuk ke kategori ke si B kau tadi penerima iko nyo berhutang kok. Dibayar utang lansai utangnya. Oke. Sementara kan masih berhajat kau butuh makan. Mungkin si B lah berzakat. Oh, ini lah utang masuk lo kategori fakir lah. Dia dia kategori fakir. Tak bisa wak manuan satu orang tapi nyo prioritasnya kebutuhannya Kalau kebutuhannya kini nyo adalah mu'alaf, yaudah. Oh, nyo mu'alaf berarti nyo berhak dengan jenis asnafnya mu'alaf penerima zakat lah. Walaupun nyo fakir kau semacamnya kan berarti nyo lah mu'alaf cuma tahu bagiannya. Nah, misalnya gitu Bu. Misalnya awak berzakat. Zakat awak tuh taruhlah misalnya awak zakat 10 juta. Cuman ala awak plot-plot, Ya. plot misalnya untuk satu orang tuh 200. Tapi ada seseorang ini sakit dan lagi miskin. Itu nan 200 tadi itu awak nipekkan jadi sampai 100. Boleh ya. Itu makasih aku. Oh, boleh. Jadi apa namanya tuh lebih tidak disamaratakan gitu. Ya. Berarti nyo kalau ada pakai deh kau. Ini kajian asnaf fakir lah masuk lo kau. Asnaf apa namanya kau nan fakir kau nan miskin adalah kau nan miskin mungkin wagi agak cie nan fakir kau wagi agak dua. Tanya fakir kau kebutuhan pokoknya nyonya nak punya usaha dah, nak punya kerja dah, silahkan. Tapi pertimbangan kajiannya kini bahwa ada jenis asnaf terakomodir, jenis asnaf fakir, jenis asnaf miskin. Lalu kemudian asnaf nado di kampung duonya, fakir cek miskin. Lah, duo tu nya, nan duo kau tadi, nan fakir kau kan sangat membutuhkan juga. Aku nan fakir miskinnya wagi agak 3 orang wah, cik yang plop banyak. Miskin kau wagi agak 5, kiranya 5 kau tadi 2 plop Itu kan analisa awaknya sangat membutuhkan, ada masalah. Tapi kan awak yang baik kurang kuala dia 14 benar lebih. Yo. Katanya sakit miskin Yo. Dari pakai nan masing-masing tadi itu agak 5 kayaknya. Iya. Itu enggak masalah. Nggak ada masalah. Nah, jadi kan kaji awak tadi kan unsur jenis asnafnya. Kalau harta maksimal, kok 2 asnaf di kampung awaknya. Ya udah. Mengko wajib akomodir kedua itu tadi mengakomodir asnaf dulu dalam data awak. Aku fakir, kau miskin. 2 itu nya. Berarti awak akomodir kedua. Tunggu Lalu kemudian di antara nan 2 asnaf kau tadi harta maksimal, awak ambil minimal itu 3 lo dari miskin. Lebih ambillah kau ke fakir agak banyak Kalau seandainya nan fakir tanya tu 3 lo jumlahnya, ya udah, wak bagi paket nan 3 kau paket nan 1 dari nan 3 fakir kau bagi 2, bagi 3, silahkan. Karena wak nan tahu kebutuhannya tu. Paham? Boleh. Lah. Mana itu? Walau a'tasnaini min kulli sinfin wasalithu mawjudun lazimahu aqallu mutamawilin gharman lahu min mali. Jikalau seseorang itu hanya mendatangkan kepada 2 orang dari tiap-tiap jenis, asnafnya 3 bagi masing-masing asnafku 2-2-nya. Sementara wathalisu maujud di masing-masing orang dari masing-masing unsur itu ternyata ada orang yang ketiga.
mangko awak wajib kok awak membaca menurut mazhab Syafi'i ya, menurut mazhab Syafi'i loh. Wajiblah bagi dia membayarkan yang mewujud nang katigo itu tadi nang paling sengenek dari pembagian itu tadi, karena utang bagi orang nama zakat ko utang bagi orang zakat ko daripada hartanya untuk memberikan kepada orang nang katigo. Mangko hati-hati awak mendatai. Contoh asnaf miskin. Nyo kan tadi awak tuh memberikannya maksimal itu unsur jumlahnya tuh 3 dari masing-masing jenis. Oke, deal ya. 3 dari masing-masing jenis asnaf. Kini awak agak 2-nya. Sementara nang kategori ko ada orangnya nang kategori dari jenis kau. Mangko awak wajib membayarnya dari pihak tua awak lai kau orang nang kategori ko tadi senilai yang minimal tadi. Bara awak magiah kasih miskin kau satu paket 200.000. Sementara nang kategori ko ada orangnya. Ya gila 2.000 kan. Dia di luar zakat. Itu di luar zakat jadi utang jadi bagi awak. Mangko para lu data ko valid kalau seandainya awak bermain awak namanya menyalurkan. Kalau amil berarti kalau amil yang melakukan mereka tentulah ada program-programnya. Tapi kalau awak secara perseorangan, maka di situ dituntut data awak valid loh. Jadi awak harus tahu minimal tu data kalau contoh yang fakir 3, miskin 3, ke orang utang 3. Kecil awak bayar 2 je. Sementara nang katigo orang nang katigo dari masing-masing jenis tu ada, maka awak lazimahu aqallu mutamawilin gharman lahu min malihi. Maka utang bagi awak tu dari harta awak untuk magiang ka orang nang katigo orang bangsa itu. Tu menangis sudah le di bawah bangsa lo mau ana dapat do acara tu le noce. Mangko jam menimbulkan anu jadinya. Orang yang jenisnya sama, kategori indikatornya sama, sementaranya ada. Tapi kalau lah salah saya 3, udah. Tahunya 3-nya, data 3-nya. Berarti sedekah 3-nya lah ya. Ya sedekah lah jadinya lah. Nah, jadi walau atau fa'iluhu memalikan atas karena kalam. Ketiga tadi nyuatu, tapi kita tidak tahu. Kan cerita tadinya maujud, kalau maujud berarti kan ada nama itu. Tahu awak. Nah, misalnya nyuatu, kita tidak tahu. Berarti kan tidak jadi utang dah. Ya kalau seandainya inyo ado, mangkonyo supaya langkah awak jangan sampai posisi seperti kau didata dulu. Berarti awak punya data berdasarkan data nawak data, aiko data yang awak miliki. Berarti aman awak kan? Asia yang mengakurasikan data, jangan awak klaim-klaimnya dikonfirmasi dulu kah? Orang punya data, tanya kau wali nari, tanya kau wali korong, mbok kau zakat wah. Nah dari asna fakir kau siapa orangnya kau? Dari asbarang, duonya udah, berarti awak punya data itu. Tapi kalau misalnya kan awak tahu dengan keadaan masyarakat keadaan ekonominya awak paham gitu kan satunya kan. Saya tahu dalam perhitungan awak yang asnaf ketiga kita terlupa awak gitu lah. Keberadaannya. Kalau yang lain dan lupa ini gitu kan. Tertinggal awak dan ketiga itu. Tidak tadi gitu. Tapi awak kan tahu istilahnya lupa gitu. Kalau tertinggal dia waktu itu menjadi hutang juga tu. Kalau seandainya indak masuk dalam data awak tu berarti kan tu nak dalam data sementara awak kan ndak ada nama tu lah. Yeah. Kan data ditetapkan data udah, aiko ditetapkan lo masuk pada saat mendata lah. Awak akan membagian lah. Terlupakan dia memang ada gitu, cuma terlupakan dia. Ate nama lupa tu bah amat gak lah. Ate nama lupa. Kalau dia meminta kan deki kan Ndak ada. Jadi bahasa di siko
tetapi wajib membayarkan 3 dan masing-masing jenis sekalipun mereka tidak berada di negari awak. Ini orang kampung awak, pinyo sadang nak dari kampung awak dah. Tapi orang nan berpenduduk yang berdomisili di kampung awak itu lebih aula. Tapi kan untuk mencukupi 3 tadi bang. Walau faqada ba'du salasati, jikalau ndak ado tiada lah, ndak ado nan cukup 3 doh. Ndak 3 orang dari masing-masing asnaf tu doh. Maka diambilkan bahagiannya tu atas sisa jenis yang lain yang untuk lebih membutuhkan. Takat tadi. Kan takat cerita tu bang. Ternyata ndak cukup 3 orang doh. Asnaf yang gharim ternyata hanya 2-nya, tidak cukup 3 doh. Maka bahagiannya itu tadi diberikan kepada bahagian asnaf yang lain, ini tajahu yang lebih membutuhkan. Tadi kan fakir tadi, lah diagihan lebih prioritas kepada fakir. Bisa saja itu dalam bentuk jumlah orangnya, kalau orangnya banyak. Kalau bisa jumlah fakirnya itu adalah 5, dia yang kali 5, ada yang 2. Tapi ternyata jumlahnya cuma 4, ada di antara itu lebih prioritas, ya udah ada yang 4, mungkin kalau dilebihan 2 paket itu tadi. Nah, itu kaji kok sampai kepada masalah jenis asnafnya sendiri. Kalau seandainya tidak cukup di jumlah 3 di dalam satu jenis asnaf, maka boleh dialihkan kepada jenis asnaf yang lebih prioritas. Kamu campaian program mulai dari Basnas itu, nyo punya rumus, ada program, kemudian diakomodir dalam bentuk ada jenis asnafnya. Program kopo asnafnya. Jadi memanglah dihitungkan, maka dimulai perencanaan. Ada perencanaannya, ada RKAT namanya, rencana kerja tahun anggaran tahunan. Jadi ada perencanaannya 1 tahun itu bara jenis orang nak dibantu. Bara apa jenis asnafnya, bara jumlah nominalnya, dan prediksi jumlah penghimpunan zakat. Jadi itu memang sudah terlembaga secara profesional. Dan jika tidak ada, nah jika nak ada maka sisa asnaf lain, nak ada lo, nak lain tu nak membutuhkan lo contohnya. Ya nama nanu je lah bagilah kasih sisa asnaf yang lain. Contohnya sesama membutuhkan gua, dilabihanlah kasih sisa asnaf yang lain. Oke. Wa yazamu taswiyatu bainal asnafi wa in kanat hajatu ba'dihim asyadu. Wajib menyamaratakan antar beberapa asnaf sekalipun ada sebagian mereka kebutuhan sebagian mereka lebih sangat. Aku dalam hal pembagian ke asnaf dulu. Teori awalnya adalah dibagi rata dulu. Dibagi rata. Contohnya, kok maksudnya adalah antar asnaf dulu. Dibagi rata, ada asnaf 1/8. Kalau dalam Al-Quran kan ada 1/8. Kini kan nak ada nanu tu doh. Nak ada kalau bahasa dari Ibnu Salah ampeknya. Kalau dia wak kan masih ada mu'allaf. Masih ada mu'allaf. Buat luang ada deh. Jarang tu nyalai. Nah jadi mu'allaf tu mungkin dalam satu tahun tu koci atau bara gitu. Umpama jarang ya. Nah umpama nado dulu. Nah dalam konteks seperti itu menyamakan antar asnaf dulu itu penting. Nah, kok asnaf kok karena kan penuntasan kuat. Tidak menyamakan antar seseorang satu asnaf. Jadi diwajib menyamakan antar beberapa asnaf sekalipun ada kebutuhan sebagian mereka lebih sangat. Tidaklah wajib menyamaratakan antar seseorang, antar satu orang per asnaf. Nah, tak ibu tadi antar asnafnya boleh disamaratakan, wajib disamaratakan, tapi antar orang penerimanya tidak wajib samaratuan doh. Tak kata dia ada 2 paket, ada 1 paket, per orangnya boleh berbeda-beda tergantung kebutuhan mereka.
Tapi onggok fakir sekian persen, onggok miskin sekian persen, onggok garib sekian persen. Tuh minimal tuh gapnya tuh tidak terlalu berbeda. Tapi kalau pembagian perseorangannya bisa beragam, tergantung proposalnya, tergantung lo beko kebutuhan mereka. Adonan dapat 1 paket, bisa dapat 2 paket. Kau memang mendudukan jenis dengan perorangan. Ada jenis asnaf, ada perseorangan dari unsur asnaf. Kalau per asnafnya dimaksimalkan tuh ada pembagiannya rato. Tapi perseorangannya dari masing-masing asnaf memang tidak wajib untuk disamaratakan, tetapi disunatkan. Sebenarnya sunat ini tuh kalau untuk disamaratakan tidak wajib dong. Kalau ada lebih prioritas tadi, itu nan akan dimaksimalkan. Oke, sampai di situ deal ya, paham ya? Waqtaru jama'atun min a'immatina jawaza sarfil fitrah ila thalathati masakin wa ghairihi minal mustahikin. Dan kebanyakan dari imam-imam dari mazhab Syafi'i itu memilih untuk membolehkan jawaza sarfil fitrah, membolehkan menyalurkan zakat fitrah kepada 3 beberapa miskin atau lain mereka daripada orang mustahik. Maka prioritasnya kalau zakat fitrah itu dimaksimalkan ke orang miskin, fakir miskin. Minimal tuh kalau satu kampung waktu kok ada 3 miskinnya, yo minimal tuh 3 lah. Kalau seandainya ada 3, tapi kampung kan ada lebih dari 3 saja kan. Banyak. Aduh, nampak orang Tiko lah, kehidupannya nampak lumayan lah. Anak-anakku banyak. Oh, menurut data kami di Surau, berada 1 Satu bahasa kandang 1 orang. Kalau ada lihat kehidupan orang-orang di Tiko, ya lumayan nampaknya kehidupannya. Ya, tapi kannya maksudnya kan ada masuk kategori miskin itu, inyo alum bisa memenuhi 100% kebutuhan mereka. Nyoleh dia punya usaha, nyoleh dia punya karajo, tapi alum bisa maksimal. Coba saya lihat orang tua renta tuh banyak yang fakir tuh mah. Nyo nak dia punya karajo, nak dia punya usaha. Kok Ya, punya usaha, nampak dari kehidupan sehari-harinya, ya lumayan lah bisa hidup sehat, makan sehat, malah punya kendaraan, punya HP juga kan. Apa itu masih pampers dikasih tukang ojek. yo kalau punya HP itu kini kan punya kendaraan lah, otomatis kendaraannya. punya kendaraan itu bisa jadi kendaraan untuk alat ojek alat karajo darinya mojek itu tadi belum bisa memenuhi kebutuhan berhak mereka menerima. Apa kebutuhan gini anak sekolah aja pakai HP gini. Ya. Ya itulah faktanya memang seperti itu. Jikalau walau kana kullu sinfin au ba'dil asnafi waqtal wujub masuran fi salasatin, jikalau ada setiap jenis asnaf atau beberapa asnaf pada waktu wajib menyalurkan zakat itu adalah terbatas pada 3, maka sedikitnya mereka lebih berhak di dalam menerimanya. Kalau seandainya masing-masing asnaf itu ada 3 orang atau setengah asnaf, kan tadi kalau ke titik asnaf berarti 8 dah, atau hanya ampe asnaf. Pada saat lah wajib awak membayar zakat, posisinya adalah terbatas pada 3 orang saja, maka mereka itulah lebih prioritas berhak menerima itu. Kau orang nombor 3 itu tadi. Kalau seandainya jumlah mereka hanya 3. Kalau wa ma yukhasu dan apa yang sudah ditentukan, mereka terbatas pada 2 saja daripada waktu wujub. Udah tadi nak
Kok kita udah tadi ya. Nyo mu asnafnya kok sudah ditentukan wah. Jumlahnya terbatas pada duanya pada saat wajib. Kok kini awak wajib membayar zakat kini kok. Harinya adalah hari Kamis. Kini kok wajib etongan tahunnya kok. Etong haulnya awak wajib membayar zakat. Dalam perhitungan waktu asnafnya terbatas jumlahnya per asnaf ada 2 orang ya. Maka tidak mudarat untuk hadirnya orang kaya contohnya pada saat tuh lah ada pek datanya kok si apa nerimo pada saat awak lah wajib zakat kiranya lah kayo dah maka tak tu nak do masalah lagi tidak mudarat awak memberikan harta zakat awak ke orang dan inyolah masuk di dalam data. Setelah masuk dalam data kiranya kayo sudah tulai nak masalah dah. Yo kayo mendadak. Itu contoh kaji kan harus dibaca. Kalau faktanya seperti itu, fala yadurru hudusu ghinan. Ndak ada mudarat dah dengan adanya OKB, orang kaya baru. Tapi boleh gitu ya. Yo contohnya si aku bansai lah dalam ketentuan masuk takah kami diwasnas lah contohnya. Masuk proposalnya. Lah diverifikasi proposal itu pada saat verifikasi lah deal. Lah ditetapkannya penerima. Pada saat magihan lain, kiranya kayo ndak ada masalah. Nyo bahasanya tidak ada masalah. Atau kecilnya, au mautu ahadihim. Atau inyolah ditetapkan kiro mati kan lo cerita petang mati ya kiro inyolah ditetapkan mati lah masuk kategori mustahik. Ndak ada mudarat tu awak memberikannya bal hakuhu bakin bihalihi. Ada haknya sisa dengan lakunya itu fayudfa'u nasibul maiti liwarisihi maka diberikan bahagian si mayit itu bagi ahli warisnya. Tinggal mati bahagian kenyolek. Makanya tadi dialihkan ke yang lain. Bukan. Contohnya tadi awak laman pada saat kan awak mandata mustahik. Tanggal awak membayar mengeluarkan zakat itu adalah hari Kamis kini. Prosedurnya sebelum awak memberikan zakat kau tadi, tu hari Minggu Senin itu awak lah mendata dah. Lah kecian kau boleh korong, kecian kau boleh narisya, kau mau kau zakat hari Kamis kau kan ketat di sikoka. Di sikoka dihitung tanggal bara awak wajib mengeluarkan zakat. Sebelum itu awak lah menentukan, tak boleh awak lambe-lambean dah. Belok kapan hitung haulnya? Mangko kalau gaji lah dipotong-potong tu lebih aman. Jadi tanggal bara haulnya contoh adalah kini. Berarti sebelum awak data, 1, 2, 3, 4. Okey, kau penerima data awak. Pada saat awak mengeluarkan data hari Kamis kau awak akan bagian ke si A. Kira si A kau hari itu nyolah kayu OKB. Sementara patangnya masuk kategori penerima bantuan. Tak ada masalah terlewat penyaluran. Lah, hutang wak tu. Atau pada saat kini tetapkan dua wak kam bagi ubek ko amu bazakat mu di kami ni coba. Kecil awak. Yalah mau masukkan penerima ko. Okey. Kira mati Mati hari Rabu. Awak mendaftar di Minggu ko. Lah masukkan kategori meninggal. Ada haknya diberikan haknya kepada warisnya. Walaupun wa ingkana huwal muzaki, walaupun ahli waris kau tadi orang kayo. Orang penerimanya ahli waris kayo, itulah haknya orang mati itu tadi. Karena sebelumnya lah ditetapkan begitu. Tidak mudarat, bukan berarti harus, bukan berarti wajib wa alihkan karena lain kan ada masalah. Tapi awak memberikan kepada mereka tidak mudarat. Boleh. Boleh juga. Contoh si A kayo. Tu dia liang kanaleng boleh kan tak wajib sekau baswedo. Fala yadur tidak ada masalah. Kalau mau jo awak ka magian kenyo. Pinyo lah mati jo je ko agian cala hidup jo agian silahkan. Tapi kaji awak kalau awak memberikan kenyo tak ada masalah. Lalape hutang awak kaji ko malape hutang. Okey? Lah maya. Barangkali itu diskusi pagi awak
Kalau fikih kayaknya banyak dialog masalahnya, banyak diskusi. Kalau kajian tafsir agak niang Pak ini. Barangkali itulah kajian subuh pada pagi kini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.